Bagaimana aplikasi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton? Kita mulai dari gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan pada benda terhadap bidang di mana benda itu berada dan tegak lurus. Jika ada kotak berada di atas bidang datar, maka besarnya gaya normal bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk menghitung besarnya gaya normal sama dengan M kali G jika berada pada bidang datar. Namun kalau berada pada bidang miring, besarnya gaya normal sama dengan besarnya M kali G kali cos theta. Yang berikutnya, kita lihat bahwa gaya normal itu gaya yang tegak lurus bidang atau tegak lurus permukaan. Jika besarnya gaya normal bisa bervariasi. Untuk gaya normal yang berada pada bidang datar, besarnya sama dengan gaya berat W. Besarnya gaya normal pada bidang miring tidak segaris dengan W, namun bisa diperoleh dari N sama dengan M kali G kali cos sudut kemiringan. Bila ada benda yang berada dalam lift, ditarik atau liftnya bergerak ke atas, maka besarnya N tidak hanya sebesar W, namun lebih besar daripada W. Gaya normal yang berada pada kotak yang didorong dengan gaya F, maka gaya normalnya bisa tegak lurus dengan W. Sehingga besarnya gaya normal itu bisa bervariasi bergantung pada bidang atau permukaan. Sebagai latihan pada kali ini adalah benda bermasa 5 kg terletak diam di atas sebuah bidang. Tentukan gaya normal yang bekerja pada bidang jika bidang tersebut datar. Yang kedua, jika bidang membentuk sudut 30 terhadap bidang datar. Untuk jawaban yang pertama, jika benda pada bidang datar, maka besarnya gaya normal sebagai gaya yang mengimbangi gaya berat adalah N sama dengan W. Kita mulai bahwa untuk jawaban A, pada benda bekerja gaya berat sebesar M kali G. M sama dengan 5 kg dan G sama dengan, sehingga nilai gaya berat sama dengan 50 Newton dan gaya normal N. Ketika benda diam, maka sesuai dengan hukum pertama Newton, resultan gaya yang bekerja harus sama dengan 0 karena bendanya diam. Sehingga jumlah gaya sama dengan 0, gaya yang bekerja adalah N yang hanya ke atas, kita nilai positif, gaya W yang bernilai negatif. Jika N ditambah dengan min W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan 50. Itu untuk bidang datar. Yang kedua, bagaimana untuk besarnya gaya normal yang berada di bidang miring? Untuk mendapatkan besar gaya normal, uraikan berat W ke sumbu Y. Sumbu Y berimpit dengan N. Di sumbu Y begini. Kemudian sumbu X itu W sin kemiringan. Sehingga diperoleh WY, gaya yang bekerja pada sumbu Y, gaya W yang bekerja pada sumbu Y adalah WY, yaitu W cos theta. Sehingga W nilainya 50 dikali dengan cos 30, nilainya sama dengan setengah akar 3, sehingga diperoleh 25 akar 3. Pada sumbu Y, kotak ini diam terhadap sumbu Y, sehingga sesuai dengan hukum 1 Newton bahwa jumlah gaya yang ada pada sumbu Y sama dengan 0. Gaya yang ada di sumbu Y itu gaya normal dan gaya W cos theta yang ada ke bawah. Sehingga kalau kita dijumlahkan, N ditambah dengan min W cos alpha sama dengan 0 karena bendanya diam. Sehingga N sama dengan WY. WY sudah diperoleh sama dengan 25 akar 3 Newton, sehingga diperoleh gaya normal yang dialami oleh benda yang berada pada bidang miring sebesar 25 akar 3 Newton. Penerapan hukum Newton yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan permukaan, kecepatan relatif, dan gaya yang bekerja. Gaya gesek dinyatakan dengan F sama dengan mu K atau mu S dikalikan dengan gaya normal. Mu K adalah koefisien gesek kinetis untuk benda yang bergerak, dan mu S adalah koefisien gesek statis. Gaya gesek statis dan kinetis bergantung pada sifat permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesek statis tumbuh merespon mengimbangi tarikan gaya dalam arah berlawanan. Jadi ada harga maksimum untuk gaya gesekan statis. Gaya gesekan kinetis umumnya besarnya bergantung kecepatan. Untuk kecepatan yang tak terlalu tinggi, nilainya konstan. Sehingga umumnya gaya gesekan statis itu lebih kecil daripada gaya gesekan kinetis. Kita latihan untuk memahami konsep gaya gesekan. Sebuah benda memiliki massa 2 kg berada dalam keadaan diam pada permukaan lantai kasar. Koefisien gesekan statis lantai 0,4 dan koefisien gesekan kinetis dengan lantai adalah 0,3. Tentukan percepatan benda bila benda ditarik dengan gaya mendatar. Sebab itu, kita ketahui bahwa massa M, massa yang disebutkan dengan M bernilai 2 kg, dan koefisien gesekan statis nilainya 0,4, koefisien gesekan kinetis atau mu K nilainya 0,3. Yang ditanya percepatan atau nilai A jika F sama dengan 5, B sama dengan 8, dan gaya C adalah 10 Newton. Kita lihat jika ada benda bermassa 2 kg, kita bisa menghitung nilai berat, yaitu M dikali G, hingga gaya beratnya adalah 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Pada sumbu Y, karena diam terhadap sumbu Y, maka besarnya gaya normal bisa dihitung dari besarnya nilai gaya berat, hingga gaya normal adalah 20 Newton. Sebelum mengerjakan, kalian hitung gaya gesekan statis maksimum yang bernilai mu S kali N. Mu S nilainya 0,4 dan gaya normal nilainya 20 Newton, sehingga diperoleh gaya gesekan statis maksimum bernilai 8 Newton. Untuk gaya tarik F yang 5 Newton, karena gaya tarik kurang dari 8 Newton, artinya ditarik dengan gaya 5 Newton tetapi gaya gesekannya 8 Newton, sehingga yang menarik lebih kecil daripada yang ditarik, sehingga pada saat ditarik oleh gaya 5 Newton dia tidak bergerak. Karena tidak bergerak, maka percepatan benda bernilai 0. Yang kedua, jika ditarik dengan gaya 8 Newton, ternyata gaya tarik 8 Newton ini sama dengan besarnya gaya gesek. Artinya benda tepat akan bergerak, tapi benda masih belum bergerak. Oleh sebab itu, percepatan benda bila ditarik dengan 8 Newton juga belum bergerak atau percepatannya sama dengan 0. Yang ketiga, bila ditarik dengan gaya tarik 10 Newton. Kita lihat bahwa gaya tarik 10 Newton gaya gesek maksimumnya 8 Newton. Artinya yang menarik 10, yang ditarik hanya 8. Oleh sebab itu, karena gaya tarik lebih besar daripada gaya gesekan maksimum, maka benda akhirnya bergerak. Pada saat benda bergerak, kita tidak menggunakan gaya gesekan statis, karena statis itu untuk benda diam. Maka kita hitung gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan kinetis diperoleh dari persamaan mu K kali N, sehingga mu K sama dengan 0,3 kali 20 Newton, menghasilkan gaya gesekan kinetis 6 Newton. Berdasarkan hukum kedua Newton, bahwa A itu sama dengan jumlah gaya dibagi dengan massa. Jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah gaya tarik yang nilainya 10 dikurangi dengan gaya gesekan kinetis yang bernilai 6 dibagi dengan massa 2 kg, sehingga 10 dikurangi 6, 4,
dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Itulah jawabannya. Yang ketiga adalah gaya tegang tali. Gaya tegang tali adalah gaya yang terjadi pada tali, pegas atau batang yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan benda lain. Penerapan berikutnya adalah pada bidang miring. Untuk bidang miring diperoleh bahwa percepatan yang dialami oleh benda ini sama dengan M dikali G kali sin theta dibagi dengan M bila tidak ada gesekan. Jika bidang miringnya ada gesekan, maka M dikali G dikali sin theta dikurangi gaya gesek dibagi dengan M. Karena yang diperhitungkan adalah gaya-gaya yang sejajar dengan perpindahan, sehingga yang muncul di jumlah gaya adalah MG sin pada bidang miring yang tidak ada gesekan dan MG sin theta dikurangi gaya gesek bila bidang miringnya terdapat gesekan. Berikutnya, bila gerak benda yang dihubungkan dengan katrol, maka percepatan yang dialami oleh kedua benda adalah sama, yaitu caranya adalah M1 kali M1 dikurangi M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 dikali gravitasi. Pada sistem benda yang seperti ini, percepatan bisa dihitung dari M1 kali G dibagi dengan M1 ditambah M2. Kemudian untuk gaya kontak antara dua benda, seandainya ada benda 1 dan benda 2 didorong dengan gaya F, maka F12 atau F yang menerja pada benda 1 dan benda 2 ini berlawanan arah tetapi sama besar atau aksi reaksi. F1 ada gaya yang diberikan oleh M1 untuk mendorong M2 dan F21 adalah gaya reaksi dari M2 pada M1. Jika bendanya berada pada bidang licin, maka diperoleh A sama dengan F dibagi dengan M1 ditambah M2. Sebagai penerapan dari konsep ini, anak-anak bisa mengerjakan soal latihan 1.7 pada halaman 212 dan 213 di buku Pintar Belajar Fisika kelas 10 semester 2 Sagufindo Kinaraya. Penerapan hukum Newton selanjutnya adalah gaya tekan kaki pada alas lift. Jika liftnya diam, maka jumlah gaya yang bekerja pada orang ini sama dengan 0, sehingga N sama dengan W karena bendanya diam. Jika benda bergerak atau lift bergerak ke atas, maka pada benda bergerak berlaku hukum 2 Newton. Jumlah gaya sama dengan M kali A. Maka jumlah gayanya adalah N ke atas dan MG ke bawah sama dengan MA, sehingga gaya N sama dengan MG ditambah dengan MA bila geraknya ke atas. Untuk acuan positif negatif gaya bila benda bergerak adalah arah gerak, sehingga karena geraknya ke atas N bernilai positif dan MG karena berlawanan dengan gerak maka MG bernilai negatif, sehingga persamaan ini muncul N min MG sama dengan MA. N sama dengan MG ditambah dengan MA. Yang ketiga adalah bila lift bergerak ke bawah, acuannya adalah gerak. Jika gaya-gaya yang searah dengan arah gerak, berarti kita nilai positif. Jika gaya yang melawan arah gerak, berlawanan dengan arah gerak, kita nilai negatif. Karena ini bergerak, maka dia memenuhi hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Maka kita lihat N berlawanan dengan arah gerak, berarti N-nya bernilai negatif, W bernilai positif. Atau bisa dikatakan bahwa berarti percepatannya kita yang nilai negatif, sehingga ini bisa diperoleh bahwa N sama dengan MG dikurangi M. Silakan anak-anak perhatikan buku Pintar Belajar Fisika kelas 10 Sagufindo halaman 212 untuk mengerjakan soal latihan 1.8. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa.
Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Oleh sebab itu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian adik-adik yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan kemudahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.